Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buruh se-Indonesia demo besar hari Selasa besok. Bandung dan Surabaya pun kebagian. Ribuan buruh akan demonstrasi besar di seluruh Indonesia pada hari itu, yaitu hari Selasa 24 Juli. Demo akan dilakukan di 20 provinsi. Demonstrasi itu dilakukan oleh kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan demonstrasi itu terkait penolakan terhadap Omnibus Law dan juga pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19. Said pun juga mengatakan selain di kantor Kemenko Perekonomian dan DPR RI di Jakarta, aksi buruh juga akan dilakukan di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020. Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain di Gedung Sate Bandung di Jawa Barat, Serang di Banten, Semarang, Jawa Tengah, dan Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan sebagainya. Sampai saat ini, kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi, kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta pada hari Senin. Penolakan Omnibus Law menurut Said dilakukan karena merugikan buruh dengan menghapus upah minimum kabupaten kota, UMK, dan juga upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK, serta pemberlakuan upah per jam. Selain itu, dia mengklaim undang-undang yang baru itu akan mengurangi nilai pesangon, penggunaan outsourcing, dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang, dan penghapusan beberapa jenis hak cuti. Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan dan pemerintah lebih fokus menyelesaikan dampak dari COVID-19. Buruh dan petani bergerak kepung DPR saat Jokowi pidato. Ratusan massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa, dan perempuan melakukan long march dari Gedung Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker ke Gedung DPR MPR pada Jumat 14 Agustus. Massa rencananya melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Parlemen. Diketahui Presiden Joko Widodo juga berada di Gedung Parlemen untuk berpidato dalam sidang tahunan MPR. Kita akan long march menuju gedung DPR, begitu kata salah seorang perwakilan GEBRAK, Nining Elitos, kepada redaksi CNN Indonesia pada hari Jumat 14 Agustus. Melalui pantauan sebelum melakukan long march, massa juga sempat melakukan aksi di gedung Kemenaker. Namun pukul 1 waktu Indonesia Barat, mereka mulai bertolak menuju gedung DPR. Aksi long march ini sempat dihadang oleh aparat kepolisian. Setelah proses negosiasi, beberapa saat mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan kawalan aparat. Polda Metro Jaya sebelumnya melarang aksi demonstrasi di depan gedung MPR DPR pada hari itu, Jumat 14 Agustus. Larangan itu karena ada agenda sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-75 di dalam gedung. Bahwa karena adanya pidato kenegaraan dan sidang tahunan di gedung DPR MPR, di depan tidak boleh dilakukan sama sekali demo. Di depan gedung DPR MPR, begitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi oleh redaksi pada hari Jumat 14 Agustus. Yusri juga mengatakan ada sekitar 6.300 personel gabungan dari Polda, Polres, TNI, dan pemerintah daerah yang diturunkan untuk mengawal agenda sidang tahunan dan pidato kenegaraan itu. Jika nanti akan ada aksi demonstrasi, katanya personel akan mengerahkan massa agar tidak melakukan aksi di depan gedung DPR MPR. Mahasiswa dihadang kawat, massa buruh dan tani tiba di DPR.
Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihadang menuju depan gedung DPR MPR pada hari Jumat 14 Agustus di Jakarta. Dari pantauan CNN Indonesia di lokasi, para mahasiswa ini berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda. Mereka tak bisa menuju ke DPR MPR karena ruas jalan tersebut ditutup pagar kawat berduri. Mereka pun mencoba untuk menerobos kawat berduri yang dipasang oleh aparat kepolisian. Mereka ingin menyampaikan aspirasi penolakan RUU Ciptaker di depan gedung DPR MPR. Para mahasiswa ini berusaha menerobos paksa pagar kawat dengan menggoyang-goyang dan menarik pagar tersebut. Selain itu, mereka juga membakar ban dan spanduk. Mereka meminta aparat kepolisian untuk membukakan jalan agar bisa menuju gedung wakil rakyat. Sekian banyak polisi, tidak ada satupun yang punya hati nurani untuk bicara. Begitu kata salah seorang orator. Di sisi lain, massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan juga perempuan tiba di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mereka pun juga akan menyuarakan aspirasi di depan gedung DPR MPR. Saat mahasiswa tak bisa lewat untuk ke depan gedung DPR MPR, massa Gebrak tetap boleh berjalan sampai depan gedung Dewan Senayan. Sebelum tiba di gedung DPR MPR, ratusan orang dari Gebrak melakukan long march dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan RUU Cipta Kerja. Polda Metro Jaya juga sebelumnya telah melarang aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada hari Jumat 14 Agustus. Larangan itu dikarenakan adanya agenda sidang tahunan MPR dan juga pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-75 di dalam gedung. Ternyata aksi tolak RUU Ciptaker juga terjadi di kota Surabaya dan juga Yogyakarta. Suara mereka sama untuk mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Massa yang menolak RUU Cipta Kerja menyebut bahwa Jokowi ini perangi rakyat sendiri. Ratusan orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak ARB Yogyakarta kembali menggelar aksi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan Kejayaan Yogyakarta pada hari Jumat 14 Agustus. Massa aksi mayoritas mengenakan pakaian warna hitam duduk di tengah jalan membentuk formasi setengah lingkaran besar. Mereka tetap menjaga jarak dan mengenakan masker sembari membawa poster-poster dengan berbagai tuntutan yang intinya adalah menolak RUU Ciptaker. Salah seorang orator mengatakan pemerintahan Joko Widodo tak sedang memerangi pandemi virus corona, melainkan memerangi rakyatnya sendiri. Ia pun menyebut rakyat tak bisa lagi menggantungkan harapan pada elit-elit di parlemen maupun di pemerintahan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Bahkan termasuk elit-elit serikat buruh yang pada akhirnya hanya mencari kepentingan. Sementara untuk Humas ARB Yogyakarta, Lucy juga mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, mulai dari jalur audiensi dengan pihak terkait, namun hasilnya hanya omong kosong belaka. Menurutnya, berkaca dari pengalaman tersebut, maka aksi kejayaan memanggil menjadi sebuah alternatif berpolitik yang selama ini tak disediakan oleh negara. Selama ini ruang-ruang politik dibatasi dengan kotak-kotak pemilu. Kami hadir untuk menyediakan ruang-ruang politik baru, yakni politik di jalanan sehingga semua masyarakatnya ingin terlibat, maka mereka juga dapat terlibat. Dalam aksi tersebut ada 7 poin yang disuarakan oleh ARB, di antaranya gagalkan Omnibus Law Cipta Kerja, berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak saat pandemi, dan gratiskan UKT 2 semester selama pandemi. Selain itu, ARB juga menyerukan solidaritas untuk menolak tambang pasir besi di Kulon Progo, menolak rencana pembangunan bendungan bener, serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang menggusur rakyat. Hai gengs, Sobat Berita 051 Salva yang selalu setia menunggu kabar terupdate dari kami. Gengs, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Indonesia menuai berbagai kritikan dari sejumlah buruh. Karena hal ini dinilai telah merugikan banyak buruh. Dan mereka pun mengancam untuk mogok kerja gengs. Serta pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2020, buruh menggeruduk gedung DPR RI. Diberitakan pada hari ini terjadi hujan,
Massa buruh yang tolak Omnibus Law tetap bertahan di depan gedung DPR. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan gedung DPR mereka untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Massa tetap bertahan meskipun hujan mendera. Pantauan dari redaksi Detikcom, hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 20 Januari 2020. Dan tak ada massa yang pergi meninggalkan lokasi. Wah, hebat benar nih. Orator dari mobil komando pun mengarahkan massa agar tidak meneduh. Dengan membuka baju, orator meminta massa tetap di lokasi untuk menolak Omnibus Law. Jangan takut dengan hujan. Kita harus menegakkan keadilan untuk buruh Indonesia, kata orator di atas mobil komando. Orator pun juga menyemangati massa. Lagu dan juga musik disetel serta massa menari dan bernyanyi-nyanyi bersama. Untuk berlindung dari air hujan, sebagian besar massa juga memakai spanduk dan jas hujan. Sebagian lainnya berdiri di jalan sambil basah-basahan. Polisi pun masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Aksi masih berlangsung dan spanduk yang bertuliskan menolak Omnibus Law pun masih tertempel di gerbang gedung DPR.